Assalamualaikum. Kali ini ada yang nggak masuk? Ada Pak. Siapa? Akbar, Farhan. Udah. Sekarang saya mau ngabsen. Yang pertama itu ada Anissa, Hadir Pak. Kangga, Renata, Frida, Faiza, Diana, Nova, Reza, Akbar, Gak masuk Pak. Izin Pak. Farhan Hadi, Izin masuk juga Pak. sama Anissa. Saya udah tadi. Oh iya, Aurel. Benar. Iya, udah ada Pak. Udah. Lanjut. Bapak mau dibantuin nggak Pak? Enggak. Nggak usah. Kan minggu kemarin kan kita udah membahas tentang letak strategis dari bangsa Indonesia ini kan, letak geografisnya, letak geologisnya, terus batas lautnya, terus batas daratnya. Nah ini ini saya cuma mau mengulang aja sebagai bahan dari diskusi yang akan dibuat nanti. Nah ini ada zona kelautan. Kemarin kan udah dibahas ya. Ini, ada yang tahu zona-zona ini, zona teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, terus sama laut lepas. Ini ada yang tahu definisinya apa aja? Silakan. Bisa di Google dulu. Saya Pak. Ya. Saya mau jawab batas laut teritorial. Jadi batas laut teritorial itu adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil keluar arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud itu adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air lagi surut. Nah, laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut kedalaman. Nah, di dalam batas teritorial ini Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia, dan luas laut teritorial Indonesia ini adalah 282.583 km persegi, Pak. Yang menambahkan yang lain, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Saya Pak. Saya Iya. mau mencoba yang zona tambahan. Jadi setelah saya coba-coba cari pengertiannya, zona tambahan itu adalah letak laut dari sisi terluar dari garis pangkal laut yang sudah ditetapkan dan tidak melebihi 24 mil laut. Nah, untuk manfaat dari zona tambahan itu bagi suatu negara adalah untuk mencegah beberapa pelanggaran seperti pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan. Pani, ada yang mau menambahkan? Ya, Pak. Ya. Yang kalau untuk zona ekonomi eksklusif itu merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas Indonesia ini adalah 2.936.345 km persegi. Di sini saya cuma mau menambahkan, kan kemarin nggak disebutin tentang laut lepas, karena laut lepas itu laut yang dimana seluruh kapal-kapal internasional, pokoknya semuanya itu boleh mengeksploitasi, boleh lewat situ, dan artinya semua negara boleh mengeksploitasi sumber daya dari situ juga. Jadi tambahan.
Nah ini ada aspek strategis Indonesia, kemarin juga udah dibahas sangat-sangat di dalam letak astronomis, letak geografi sama letak geologi. Nah ini ada yang mau menjawab apa definisi atau pengertian masing-masing dari aspek ini. Saya mau menjawab tentang letak geografis. Letak geografis Indonesia itu adalah suatu letak yang terletak di antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Pak. Yaitu letak astronomis Indonesia ya. Kalau letak geografis, Pak. Letak geografis ya, letak geografis. Yang lain letak astronomis. Saya, Pak. Ya, boleh. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 bintang utara, 11 derajat bintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan dari letak astronomis ini mengakibatkan adanya tiga zona pembagian waktu, Pak. Ada WIB, WITA, dan WIB. Ya. Yang terakhir ada yang mau menambahkan letak geologi. Saya, Pak. Ya. Jadi letak geologis Indonesia itu diapit antara 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia di utara, lempeng Pasifik di timur, dan juga lempeng Indo-Australia di selatan. Selain itu, Indonesia dilewati oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Ya. Seperti ini udah jelas ya, letak astronomis 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Itu semua udah diajarin dari SD. Bahkan kalau untuk geologinya itu sendiri ada tambahan sebetulnya lempeng Filipina, tapi jarang disebut, mungkin karena lempengnya ada di utara, di lempeng laut samudra itu, jadi jarang disebut ya. Nah ini ada batas-batas negara juga, batas laut dan batas darat. Kalau batas darat itu kan lebih sedikit ya, kita berbatasan darat dengan negara lain. Sementara kalau batas laut ini kan banyak nih. Nah, ini masing-masing ada yang mau jawab kira-kira secara spesifik apa di utara itu kita berbatasan dengan apa, di selatan dengan apa? Saya, Pak. Ya, ya. Batas darat untuk Indonesia yang di dan itu ada berbatasan dengan 3 negara, Pak. Yaitu ada Papua New Guinea, terus juga itu berbatasan dengan Provinsi Papua, terus ada Timor Leste yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus ada Malaysia yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur, Pak. Ya. Ada yang mau menambahkan batas laut? Saya, Pak. Ya. Oke, batas laut Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara, Pak. Yaitu ada India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan juga Papua New Guinea, Pak. Ya. Kalau untuk batas laut ini utara kita tadi dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan bahkan nanti seperti yang akan dipresentasikan nanti ada dengan Cina juga ya, bahkan sengketa juga dengan Cina. Di selatan juga ada dengan Timor Leste, dengan Australia, gitu. Jadinya tetangga kita sebenarnya banyak, tapi sebagian besar berbatasan di laut. Nah ini sebelum masuk ke permasalahan sengketa di Indonesia, ini ada pengertian tentang hukum laut itu dalam arti luas adalah hukum atau aturan tentang bagaimana pelayaran atau bagaimana ekstraksi sumber daya itu diatur gitu. Nah kalau tanpa hukum laut ini pasti lautan akan banyak dicuri ya sumber dayanya, seperti yang terjadi di Ambalat mana minyak kita diklaim oleh Malaysia. Nah ini permasalahan tentang letak strategis Indonesia, kita langsung masuk ke topik. Nah ini sini ya. Sebenarnya konflik Natuna ini
konflik yang lumayan baru ya, dari klaim Cina, bagaimana Cina itu mengklaim bahwa seluruh Laut Cina Selatan itu milik mereka. Nah ini makanya ada 9 line itu maksudnya adalah 9 garis yang ada di lautan yang dimana Cina ini bisa dibilang mengklaim semua ini. Bahkan di tahun 2005 kalau nggak salah itu bahkan Cina udah Mahkamah Internasional sudah menetapkan Cina salah, dan sementara negara-negara ASEAN ini sebetulnya mereka berhak atas lautan di sekitarnya, tapi sayangnya Cina tidak setuju dan tetap membangun pangkalan laut di sana. Laut Cina Selatan Nah, kembali memanas. Kapal Coast Guard milik Tiongkok menerobos batas perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia saat mengawal beberapa kapal nelayan Tiongkok yang sedang melakukan aktivitas perikanan di Natuna Utara pada 30 Desember 2019. Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes keras atas kejadian ini. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar sikap pemerintah Indonesia dan Tiongkok bersikap terkait kasus ini, berikut informasinya. Dikutip dari detik.com, Indonesia dan Tiongkok termasuk dalam 117 negara dan 2 satuan bukan negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, disingkat UNCLOS. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan diantaranya setiap negara pantai memiliki batas perairan tertentu yang disebut zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana di perairan ini negara mempunyai hak eksklusif untuk mengelola kekayaan ekonomisnya. Terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut, Tiongkok menunjukkan sikap ambigu. Mengaku berpegang pada UNCLOS 1982, Tiongkok juga menganut 9 line, yaitu klaim hak maritim Tiongkok atas wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang muncul pertama kali pada peta Tiongkok pada 1947. 9 line inilah yang menjadi akar sejumlah masalah kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan seperti yang dialami Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pengadilan Arbitrase Internasional atau PCA yang berada di bawah naungan PBB telah memutus Tiongkok melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan pada 2016. Hal ini otomatis menjadi bukti bahwa tidak ada dasar hukum bagi 9 line yang dipakai oleh Tiongkok yang membuat klaim Tiongkok atas ZEE Natuna Indonesia pun menjadi dasar. China itu dulu pernah punya dengan Malaysia, China, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut Cina Selatan itu sudah diatur oleh SCS dari Brunei, namanya pada tahun 2016. SCS itu South Tendency itu keputusannya China tidak punya hak atas itu, semua sudah selesai. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Demikian, upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekian video yang tadi. Nah, kita langsung ke masalah lainnya, itu illegal fishing. Ada yang mau memberitahu apa pengertian dari illegal fishing? Ada yang tahu nggak? Bisa lihat di Google. Ya. Jadi setahu saya illegal fishing itu kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sah. Ya. Ngomong-ngomong ada yang tahu foto ini nggak? Foto apa ini? Bapak Mungkin sushi ya, sushi yes. Nah, sekarang sudah sampai situ aja ya. Bisa dibilang
latar belakang dari, bisa bilang tadi itu latar belakang dari tugas yang mau saya berikan ini. Susunlah hipotesis khususnya mengenai illegal fishing. Nah, itu bisa cari di saya mengharuskan jurnal ya, tapi boleh dari manapun, boleh dari sumber manapun. Silakan untuk bergabung dengan kelompok yang kemarin sudah dibuat. Ini 20 menit ya. Berarti sekian ya. 20 menit. Lama juga ya? Udah sampai mana nih? Udah dapat jurnalnya? Udah nemu satu nih Pak. Udah. Judulnya apa judulnya? Judulnya Judul konflik Kepulauan Natuna antar Indonesia dengan Cina, Pak. oleh Oke. Uce Tampi. Oke, Ini jurnal tahun 2017. 2017. Ini kelompok ini Renata. Udah nemu Pak jurnalnya. Apa namanya? Judulnya Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain, Pak. Itu websitenya siapa? Oh, penulisnya siapa penulisnya? Uniku. Dari Uniku. Uniku pokoknya. Iya, jurnal. Oke. Udah 20 menit ya. Tadi kan saya udah lihat tuh progresnya siapa yang udah dapat jurnalnya. Nah ini silakan kalian mempresentasikan hipotesis yang kira-kira kalian punya mengenai apa penyebab dari illegal fishing dan konflik di Natuna yang saya bahas. Yang pertama ada kelompok 1, silakan. Yang bawah di kelompok 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ada tuh, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil hipotesa kami mengenai sengketa Kepulauan Natuna. Di sini kami beranggotakan ada Diana, Nisa, Faiza. Oke, boleh dimulai ya teman-teman. Indonesia sebagai kepulauan yang memiliki batas yang panjang dan terbuka di mana-mana menyimpan potensi kerawanan karena sulit pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, batas landas kontinen di antara negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah tumpang tinggi yang dapat menimbulkan persengketaan. Ya, selanjutnya itu Kepulauan Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna awalnya masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau, di mana Kepulauan Natuna berada di jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Nah, pada tanggal 18 Mei 1956 itu, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 km persegi ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan dari cadangan gas alam di kepulauan ini terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan jika banyak negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki Kepulauan Natuna tersebut. Untuk di bidang perikanan, Kepulauan Natuna yang terletak dalam perairan Laut Cina Selatan merupakan salah satu jenis ikan serta sumber-sumber kekayaan mineral yang potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cadangan minyak di Laut Cina Selatan diperkirakan sebesar 7,5 barrel dan saat ini produksi minyak Bumio mencapai 1,3 juta barrel per hari. Wilayah Laut Cina Selatan juga memiliki peran dan arti di geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu negara Cina dengan negara-negara tetangganya, terutama yang berada di wilayah ASEAN dan juga meliputi
masalah teritorial, pertahanan, serta keamanan. Sekian presentasi hasil analisis hipotesa kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 2. Nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Aurelia, Frida, Renata, Nova, dan Reza. izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait kenyataan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia. Poin pertama tentang kurangnya sumber daya manusia dan teknologi. Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak kapal-kapal pencuri ikan. Oke, yang kedua itu ada koordinasi antar instansi. Tidak adanya koordinasi yang baik antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum illegal fishing seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, dan Polri dapat menghambat efektivitas penindakan. Yang ketiga ada kelemahan dalam peraturan. Beberapa peraturan yang terkait dengan illegal fishing di Indonesia masih memiliki kelemahan seperti sanksi yang belum cukup tegas atau masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing. Yang keempat itu ada korupsi. Praktik korupsi di Indonesia masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum illegal fishing. Beberapa pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum mungkin menerima suap dari perusahaan perikanan atau nelayan untuk menghindari penegakan hukum. Lalu yang terakhir itu ada dari dukungan publik. Dukungan publik yang kurang terhadap upaya penegakan hukum illegal fishing dapat menghambat efektivitas penindakan. Beberapa masyarakat mungkin lebih memilih untuk membeli ikan yang murah tanpa memperhatikan apa ikan tersebut hasil tangkapan yang legal atau ilegal. Sekian pentas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran kali ini Bapak cukupkan kan? Ya Pak. Kira-kira di sini ada ketua kelasnya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.